dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan lebih lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sikinama ya rabata karabauria, sikinama ya rabarabarabarabarabar. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bangun hari ini, memiliki nafas hidup, kami dalam keadaan baik dan sehat. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami menyatukan hati kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, layakkan dan kuduskan kami datang ke hadirat-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas kami, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, supaya semua yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Biarlah firman yang ditabur pagi ini Tuhan, boleh jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang teramat baik dan sangat baik buat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada pagi ini, temanya adalah membangun mezbah doa. Terambil dari Injil Matius 14 ayat 23. Mari Bapak Ibu yang pegang Alkitab, kita buka bersama Alkitab kita. Injil Matius 14 ayat 23. Dan
setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Alkitab berkata kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tercatat di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dianya huruf besar, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salah satu ciri kehidupan Tuhan Yesus adalah membangun mezbah doa. Tuhan Yesus memberi teladan yang luar biasa dalam kehidupan berdoa. Selain nats yang kita sudah baca tadi, ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang mencatat bagaimana kehidupan doa Tuhan Yesus. Selama hidup Tuhan Yesus di dunia ini, sejak awal pelayanannya, bahkan sampai menjelang kematiannya di kayu salib, Yesus senantiasa membangun mezbah doa. Kita bisa lihat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi benar sudah bangun dan pergi berdoa ketika hari masih gelap. Juga di malam hari ketika pelayanan usai, Tuhan Yesus kembali pergi berdoa. Tidak mungkin ini dilakukan kalau tidak penting. Doa ini begitu penting, begitu diutamakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun mengingatkan pada murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Membangun mezbah doa merupakan cara Tuhan untuk menjaga kita, relasi kita dengan Tuhan. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Ketika situasi mungkin mengkhawatirkan, ada hal-hal yang tidak menentu, atau bahkan mungkin mengecewakan. Saat ini kita lebih banyak di rumah, karena banyak kegiatan yang dibatalkan, dan kita harus di rumah saja. Gunakan waktu ini Bapak Ibu, untuk lebih masuk dalam hadirat Tuhan, untuk lebih banyak bersekutu bersama Tuhan, doa pribadi dengan Tuhan. Melalui doa Tuhan ajarkan kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa mohon kuasa mujizat penyembuhan. Melalui doa kita bisa minta perlindungan Tuhan dari musibah, bencana dan mara bahaya. Melalui doa kita bisa menghardik kuasa jahat. Melalui doa kita minta petunjuk Tuhan untuk melangkah. Melalui doa kita minta pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan melalui doa juga kita mengajukan begitu banyak permohonan-permohonan kita. Begitu pentingnya doa, sehingga bayangkan bila satu hari saja kita lalai dan tidak berdoa. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kesaksian mengenai mezbah doa ini. Betapa kekuatan doa merubah kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika anak-anak masih kecil, rumah tangga saya mengalami badai, goncangan yang begitu besar. Ketika itu saya merasa dunia saya runtuh, hidup saya berakhir. Kalau orang sekarang mungkin bilang, lo lebay, tapi itu yang saya rasakan ketika itu terjadi. Beruntung saya sudah terserap di KUL, jadi orang-orang di KUL menguatkan saya dan mendoakan saya. Lalu ada ibu gembala, salah satu gembala di sini menuntun saya untuk melakukan mezbah doa. Bapak Ibu, saya dari lahir Kristen. Saya merasa saya berdoa, tapi saya belum membangun mezbah doa saya secara pribadi. Lalu saya dituntun untuk melakukan mezbah doa. Saya belajar untuk datang berlutut ke hadapan Tuhan, menangis, berseru, membawa doa-doa saya. Ketika saya lakukan itu, Tuhan tidak langsung menjawab doa saya. Tapi Tuhan menuntun saya, apa yang saya harus lakukan ke depan menghadapi goncangan itu. Tuhan tidak langsung memberi jawaban atas doa saya. Tapi saya malah kehilangan banyak hal. Saya kehilangan kepahitan. Saya kehilangan amarah. Saya kehilangan kecewa saya. Saya belajar untuk mengubah doa saya
Yang tadinya doa saya fokus ke saya belajar untuk berdoa buat orang-orang yang saya kasihi, buat orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan ketika itu saya doakan hidup saya mulai berubah. Tuhan mengembalikan damai sejahtera dalam hidup saya. Tuhan mengembalikan sukacita saya. Oh, tadinya saya udah deh dunia ini hancur. Tapi Tuhan mengembalikan itu buat saya. Dan secara ajaib Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Rumah tangga kami rekonsiliasi, kami baik kembali, hubungan kami baik kembali, dan kami bersuka cita karena itu. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya, bukan karena kuat dan gagah saya. Sehingga Bapak Ibu, kalau hari ini bukan kebetulan saya dapat tugas untuk membawa mezbah doa. Mari Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Kalau kita sendiri belum punya kehidupan mezbah doa yang kuat, yang rutin dengan Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu, pagi ini kita diingatkan. Kalau mezbah doa kita bolong-bolong, kalau mezbah doa kita kendor selama pandemi ini, mungkin kita menjauh. Mungkin kita merasa kok Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Mari, pagi ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita memperbaharui komitmen kita untuk membangun kembali mezbah doa kita. Kalau kita yang sudah punya mezbah doa, mari kita terus tingkatkan lebih dan lebih lagi. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Mari kita cari tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat kita semua. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi ini. Kami boleh diingatkan untuk kembali membangun mezbah doa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena tanpa Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu. Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk bertahan dalam situasi apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala-gembala kami, gembala di pusat, gembala karayon kami, gembala, wakil-wakil gembala, gembala-gembala cabang, gembala-gembala kul kami, dan semua pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati mereka Tuhan, pimpin selalu kehidupan mereka Tuhan Yesus, bawa mereka selalu dalam perkenanan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, biarlah mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan. Perkenanan Tuhan juga selalu ada buat mereka. Kami berdoa buat para pemimpin Tuhan Yesus, pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara, para menteri, pimpinan TNI Polri, dan seluruh aparat pemerintahan Tuhan Yesus. Biar mereka semua bisa bekerja sama Tuhan dengan baik demi negara ini, demi bangsa dan negara kami. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka mengerjakan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua yang mengikuti saat teduh pagi ini. Bahkan untuk semua jemaat kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan. Kalau ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan beri mujizat kesembuhan. Kalau ada yang punya masalah ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup memberikan jawaban atas semua doa-doa kami, bahkan lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami aman dalam dekapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.